Nah, Nah, ya gitu kalau aja Bapak lah. terlalu formal kali ya, Em ya. Nah, Iya, kebetulan kita teman satu kuliah tuh ya, satu tim ya, kampus ya, satu tim. satu tim basket juga ya. Tapi Betul. kan beliau ini berkecimpung di dunia lain ya, bukan dunia gaib ya, tapi dunia lain, dunia yang jauh dari basket ya, itu dunia seni sebenarnya itu sangat sangat bertolak belakang sekali dengan backgroundnya. Nah, kebetulan Bang Boim ini dulu ambil kuliahnya dia jurusan olahraga ya, itu sangat gak matching. Betul. Sebenarnya hampir Betul. sama dengan pengalaman saya yang gak matching juga sebenarnya ya. Saya harusnya seni tapi saya malah beralih ya ke olahraga. Tapi kuliahnya di seni tapi saya di olahraga. Itulah. Ya eh, ini yang namanya bakat yang tertukar ya ini. Ya, itu bakat yang tertukar. Iya. Bukan nasib Kalau aja yang sinetron tertukar kan, ya. iya. Kalau sinetron kan anak yang tertukar. Kalau ini kita bakat yang tertukar. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu ya di channel saya Surya Pranoto, eh, seorang eh, bisa dikatakan seorang pelawak ya. Dulu pernah mengikuti lomba audisi pelawak ya API ya kalau nggak salah, Akademi Pelawak Indonesia ya, kalau nggak salah Pak Boim ya. Ya ini Ya. dengan eh, Bapak Boim ya ini, atau nama aslinya siapa Pak Boim? Nah, namanya agak terlalu bagus ya, makanya agak saya jelekkan dikit. Ya, kan sedikit ya. Kalau Oke. pelawak namanya bagus kan bukan pelawak namanya ya. Betul betul sekali. Kalau saya itu Nasution. Nasution. Oke, Ya. sebuah marga itu marga ya. Bukan juga sih, makanya dulu waktu kuliah itu dosen saya juga bingung. Ini orang Jawa tapi namanya Batak gitu kan. Nah, Terus tinggalnya juga di Lampung. Jadi di ya Lampung ya, itulah udah ya itulah kalau pelawak itu kadang nggak jelas itu ya asal usulnya itu. asal usulnya. Ya, Iya. jadi Pak, saya panggilnya biasanya Pak. Ini karena kawan sendiri namanya Boim ya, saya panggil Im. Nah, Nah, ya gitu kalau aja Bapak lah. terlalu formal kali Im ya. Nah, Iya. kebetulan kita teman satu kuliah tuh ya, Satu tim ya, kampus ya, satu tim. satu tim basket juga ya. Tapi kan beliau ini berkecimpung di dunia lain ya, bukan dunia gaib ya, tapi dunia lain, dunia yang jauh dari basket ya, itu dunia seni sebenarnya itu sangat sangat bertolak belakang sekali dengan backgroundnya. Nah, kebetulan Bang Boim ini dulu ambil kuliahnya dia jurusan olahraga ya, itu sangat gak matching. Betul, Sebenarnya hampir betul. sama dengan pengalaman saya yang gak matching juga sebenarnya ya. Saya harusnya seni tapi saya malah beralih ya ke olahraga. Tapi kuliahnya di seni tapi saya di olahraga. Itulah. Eh, Nah, ini yang namanya bakat yang tertukar ya ini. Ya, itu bakat yang tertukar. Iya. Bukan nasib Kalau aja yang sinetron tertukar kan, ya. iya. Kalau sinetron kan anak yang tertukar. Kalau ini kita bakat yang tertukar. Oke. Nah, jadi itu yang jadi Boim ini namanya aslinya Nasution. Ya, jadi kita akan bertanya dikit-dikit ya, sedikit pengalaman, dikit mungkin berbagi tips juga ya. Bagaimana menjadi seorang pelawak itu ya, karena sekarang banyak ya anak-anak muda sekarang sudah mau ikut masuk dunia lawak ya. Apalagi sekarang lagi Betul, menjamur seperti stand up comedy ya, sangat populer betul. sekali di televisi swasta ya, yang kita bisa lihat Ya, udah banyak melahirkan juga apa namanya stand up comedy terkenal juga ya, yang bisa menjadi penghasilan ya. Di samping pekerjaan lain, ternyata pelawak ini bisa menjanjikan apa pekerjaan yang luar biasa. Ya, contoh dari betul. lawak api ini sendiri sudah mencetak banyak pelawak-pelawak sukses ya, Bang Boim ya. Ya, Betul sekali. seperti Sule ya. Nah, dan termasuk Bang Boim ini juga pernah mengikuti audisi API ya. Jadi dan Betul. alhamdulillah dia pernah mencapai grand final ya ini di API Akademi Pelawak Indonesia ya. Kalau saya disiarkan di Indosiar kalau salah ya. Indosiar atau Kalau TPI ya?
TPI. Ya, Kalau TPI sekarang ya. kan jadi MNC ya. Ya, MNC ya. Oke, ya di TPI. Kalau saya di TPI ya. Jadi diadakan lomba seperti itu luar biasa. Karena dari situlah dilahirkan banyak pelawak-pelawak hebat. Dan termasuk Bang Boim juga punya grup juga ya, grup pelawak ya kalau salah di Jakarta apa Betul. namanya? Bang Boim? Kalau dulu waktu di Jogja itu nama grup lawaknya itu sempat grupnya namanya Cocok. Cocot ya. Nah, ketika ya Eh, sudah di Jakarta sempat nama grupnya Acak. Acak ya. Nah, terus ya itu ketika saya siaran di radio TPI Jakarta. Mm. Nah, terus berubah lagi namanya. Terakhir saya ikut apa namanya lomba komedian juga di Trans 7, kebetulan masuk grand final. Itu nama grup saya namanya Solabor. Solabor itu Pelabor. kepanjangan dari ya Solo Lampung Bogor karena Hmm. pesertanya itu ada yang Solo, ada yang Lampung, ada yang Bogor Bogor. ya. Nah, kebetulan masuk grand final juga waktu Ya. itu jurinya itu Komeng, ada Mas Komeng, ada Hmm. Mbak Nunung, terus ada yang cantik dari Jawa Barat itu Siapa namanya itu nama? Mbak Desi Ratnasari. Desi Ratnasari. Oh iya iya iya. Iya. Ya. Itu mantan saya tuh kayak. Oh, kayaknya mimpi ya Mas ya. Oh, iya. Aduh, tapi emang luar biasa cantiknya Mbak Desi itu Iya. ya. Walaupun sudah umur tapi auranya itu ya. Teorinya luar biasa ya, Em ya. Jadi sangat bangga sekali Em ya. Langsung dinilai Betul. oleh orang yang cantik, terus pelawak-pelawak yang senior legend di Indonesia ya. Itu Ya, pengalaman luar biasa. betul, Jarang-jarang ya. Gitu. betul, Ya. betul. Kalau biasanya kalau di kampus itu cuma dinilai sama dosen, dimarahi dosen ya biasanya. Ini di lawak kita dilihat oleh orang-orang hebat ya. Legend-legend semua. Betul. Nah, ini saya pengen tanya nih, Em ya. Ya, Gimana? dari wawancara Ya, ini saya tanya asalnya dari mana sih sebenarnya Bang Boem ini? kalau saya kalau saya sih asalnya dari Lampung. Kebetulan Dari lahir di Lampung. Lampung. Asli Lampung Iya, atau memang orang Lampung ya atau memang Puja Kusuma, Puja putra Jawa Kusuma? kelahiran Sumatera. Berarti sama-sama saya. Saya Puja Kusuma Ya, juga. Cuma dekat tetanggaan ya, Em. Saya Sumsel. ya. Nah, Oh, ya Sumsel ya tetanggaan sama Lampung. iya kan Palembang ya. Ah, itu dekat Ya, ya. betul, betul. Tetanggaan kita. Tapi kita kebetulan besarnya juga di Jawa ya. Ya, Em ya. Ya, betul, Oke, betul. berarti aslinya memang Lampung tepatnya di mana, Bang Baim? Saya itu tepatnya di Kabupaten Tanggamus. Apa? Di Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Gamus. Itu dekat sama Bandar Ya, Lampung ya. agak lumayan jauh sih. Lumayan jauh Kalau ya. Dari daerahnya dekat dengan bendungan yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi itu, Wais Bendungan situ Kampung. ya. Oke, oke. Ya, Oke, saya lihat dari historinya eh, Pak Bo ini memang ada bakat seni ya dari keluarga nih saya lihat. Kayak melawak ini kan ya, memang harus ada bakat seni. Saya lihat kayak di Sule ya, Bang Sule itu dia punya bakat seni di samping melawak dia memang penyanyi juga ya penyanyi ya. pemain apa namanya alat musik tradisional. Nah, Karawitan, nah, apalagi karawitan juga kayaknya. saya lihat di backgroundnya Bang Boim ketika kuliah jurusan olahraga harusnya kan di bahasa seni seperti saya ya. Nah, di Ya, Fakultas Bahasa Seni bukan olahraga. Tadi memang betul. ada bakat seni di keluarganya Bang nih dari bapak Ya, ibunya atau kakek neneknya. ya, alhamdulillah itu alhamdulillah bapak saya itu petani, ibu saya juga petani. Jadi Petani, ya alhamdulillah sebenarnya bakat tani gitu. bakat tani. Jadi nggak ada bakat-bakat lawak itu nggak ada dan Berarti saya juga tidak ada korelasinya ya tidak dari ada, petani atau sambil bertani sambil berseni itu enggak. Beda nggak juga. juga, nggak Oh, juga gitu. Makanya siapa saya tahu. juga heran. Heeh. Mungkin mungkin ya ini yang namanya bakat yang tertukar tuh seperti itu ya. Atau Jadi mungkin juga kita dapat nggak tahu. wangsit mungkin ya Pak. Wangsit itu yang turun langsung tiba-tiba dari mimpi ya. Pernah mimpi atau ketiban atau kemasukan apa namanya? Kemasukan yang bakat seni Jin itu loh. komedi. Hah? Nah, itu. Ya sebenarnya kalau secara secara
pikir secara nalar sebenarnya ya nggak masuk akal juga gitu Iya, ya. Saya soalnya kan. dari kecil itu tidak pernah berkecimpung di dunia seni Iya. ya. Kemudian saya pun ikutan audisi pertama kali, ada audisi komedi atau lawak itu ya ada di TPI itu pertama kali gitu. Stasiun TV yang lain belum ada Iya. gitu. Dan saya sebenarnya nggak mau daftar. Iya. Kok Nah bisa itu tuh? Kok? dipaksa, Dipaksa dipaksa berarti. sama teman, Oh, dipaksa alah. sama teman. Malah. Nah, saya juga bilang nggak mau, wah ngapain. Iya. Jadi ternyata teman ini tahu keseharian saya di kampus itu kan, Mm. ah, kayaknya kamu cocok deh jadi komedian katanya gitu ya, Iya. ngelawak bisa katanya. Orang lawak dari mana, orang saya dari panggung ke panggung nggak pernah gitu kan, sekalipun lawak pun nggak pernah gitu. Tapi dia bilang udah besok kita nonton lawak aja kalau nggak mau katanya gitu kan. Mm. Nah, setelah itu nggak taunya saya diajak nonton waktu itu kalau nggak Mm. salah di gedung Sosiatet itu. Mm. Sosiatet mungkin Mas Suryo tahu ya, yang Tahu tuh saya di lihat. belakang Beringharjo itu Itu gedungnya, gedung itu Sosiatet itu. tuh Bang Boim tuh sendiri atau sama siapa tuh? Nah, waktu waktu itu sama teman-teman kuliah, Oh, teman anak olahraga kuliah. gitu kan. Nah, begitu saya masuk ke dalam mau nonton, tahu-tahu saya dikasih nomor gitu kan. Ini Oke. nomormu katanya. Ah, ini nomor apa sih bilang gitu. Mm. Oh, ini nomor kamu tak daftarin tuh. Karena Loh. kalau didaftarin orang belum ada persiapan gimana? Pada Oh. saat itu kan satu grup itu 3 orang, Mm. nggak ada obrolan sama sekali, nggak ada gitu. Berarti Akhirnya bikin bikin materi itu mendadak, mendadak bikin juga pada tuh. saat itu juga. Ya, pokoknya buat para junior ini ya, istilahnya untuk awal-awal Anda menduplikat tidak apa-apa. Ya, menduplikat lawakan atau komedi senior-senior boleh. Tapi untuk kelanjutannya itu Anda harus bisa kreatif. Maksudnya Improvisasi Im, ya. Ya. bisa menelurkan atau mencetuskan ide-ide lawak yang baru. Jangan selalu menduplikat. Nah, waktu itu saya menduplikat karena saya ngefans sama almarhum Haji Jojon Oh, waktu itu Jojon ya, ya, betul. Jakarta, betul Sama-sama. sekali. Akhirnya saya ikutan, Ya. nggak taunya ya memang udah ininya di situ ya rezekinya ya, saya lolos sampai Jakarta. Oh gitu, langsung berangkat sana. Nah itu kadang itu saya juga heran nih, kalau kita rencanakan kadang malah belum apa tidak tercapai, kadang kalau nggak sengaja itu malah bisa dapat. Itu saya kenapa ya Im ya? Saya heran Nah juga itu. itu makanya manusia itu hanya bisa berencana, tapi Allah Ya, yang menentukan gitu. betul. Kita Kadang arahnya pengen ke Jakarta, iya, tiba-tiba kita dibelokkan ke Bandung, ya mungkin itu yang terbaik yang diberikan sama iya, Allah sama kita iya gitu. itu makanya karena dari kalau kita teliti dari segi keluarga tadi tidak ada bakat seninya ya, karena bapak Tidak ibu adalah ada. seorang petani. Beda sama saya, kalau saya emang kalau olahraga emang cuma saya nggak ada jiwa seninya, tapi saya masuk di Fakultas Bahasa, tapi ada untuk olahraga mungkin ada, saya ada karena orang tua ibu saya itu kan masih ada linknya ke sana ya. Tapi kalau Iya. bawa ini Tapi emang kalau tidak ada, apalagi kuliahnya di jurusan olahraga, ini nanti bisa diteliti oleh Pak dosen kita ya. Ya kan? ya, Kenapa tapi kok? kalau Mas Suryo ini ya saya potong sedikit. Kalau Mas Suryo ini sebenarnya jiwa seninya ada. Seninya adalah di basket freestyle. Oh iya, Nah, betul betul betul. iya, itu kalau nggak ada seninya, freestyle itu nggak akan menarik Betul seperti itu. sekali. Iya, Iya kan? Jadi minimal Anda mensalurkan seninya itu di bola basket. betul sekali. Sedangkan saya untuk olahraga sendiri, saya salurkan seni saya di Di lawak tadi. komedian. Iya. Oke. Iya. Oke, jadi bercerita dikit lah Bang Im ya, tentang tadi menapain sampai ke final tuh apa tip-tipnya sih bagi pelawak, kalau misalnya nanti ada kompetisi ya, siapa tahu nanti ada lomba-lomba, karena dulu saya lihat banyak sekali kompetisi lawak, termasuk yang stand up comedy kan, termasuk saya bilang itu kan awal cikal bakal dari dulu sebenarnya, pencetusnya Komeng sebenarnya, itu bapak stand up comedy Indonesia ya. Jadi sebenarnya Iya. sekarang ini kan lagi tren nih stand up comedy ya. Jadi pelawak beralih ke sana. Saya lihat itu apa yang mendasari mereka sebenarnya itu, Bang Boim ya. Bisa ke sana, terus bagaimana titiknya nanti ketika akan menghadapi namanya perlombaan. Ini kan lomba kontes ya.
Jadi yang Ya, lucu-lucuan ini. Sebenarnya stand up comedy saya lihat lucu-lucuan juga ya. Saya lihat dari profil-profil saya sering nonton di video di YouTube itu banyak seperti apa ya pelawak-pelawak apa namanya stand up comedy itu isinya banyak lucu-lucuan materi-materi lucu sampai yang dilihat orang seperti pelawak juga saya bilang. Nah itu kan hampir sama sebenarnya saya niat itu. Nah, gimana tipsnya? Kayak Bang Boim kemarin sampai ke grand final itu kan sulit ya dari penyisihan itu ya. Bayangkan kadang dari kita yang nggak bukan terkenal ya mungkin tidak ada ya kalah lah kalau dengan ibu kota mungkin ya pelak-pelak ibu kota kan banyak ya istilah itu kalau di ya, Jakarta Bandung kayak Sule itu ya biasa ya saya bilang kenapa mereka kan dekat ibu kota kalau kita kan yang di daerah-daerah atau seperti di Papua kayak Bang Boim asalnya kan dari Lampung itu kan agak susah ya, juga untuk menaikkan apa namanya pamornya untuk apalagi dalam penilaian itu ya karena juri-jurinya kebanyakan rata-rata dari Jakarta. Nah itu bagaimana tips-tipsnya Bang Boim mengatasi itu semua sehingga kemarin Kompak bisa masuk grand final. ya, ya. Nah, ini kebetulan saya juga pakai kaosnya ini. Nah, kita Wah lihat itu sedikit. api ya kamu ya Nah, ya. Sip. ini kaos ini dari tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah gempa Jogja itu tahun berapa ya? 2006. Nah, 2006. waktu itu audisi saya Hmm. harusnya di Jogja karena pada saat itu Jogja sedang mengalami musibah gempa, akhirnya digeser ke Semarang. Ya. Nah, akhirnya saya mewakili kota Jogja tapi audisinya di Semarang. Nah, ini dia bajunya sampai robek-robek loh ya. Wah Tapi tetap sejarah saya tuh ya apa ya? Im ya. Ini punya sejarah. Ah, Betul sekali. Jadi kalau untuk para junior ya jangan pernah berputus asa. Kalaupun Anda nggak lucu, nggak jadi masalah. Yang penting pede aja dulu mm, gitu. Kalau dibilang umpamanya kok kalau orang naik panggung itu umpamanya senior-senior itu kok nggak grogi ya? Bohong kalau nggak grogi. Ya ya semua orang pasti kalau ketika mau naik ke atas panggung pasti dia mengalami grogi. Gitu. pasti itu ya. Cuma grogi itu ya pasti, pasti itu. Ya mungkin kayak kita-kita aja lah. Pokoknya kita Betul. mau final basket itu, kira-kira kita ada rasa grogi nggak di awal-awal? Ada Deg-degan nggak? pasti ada. Nah, pasti sama aja. Itu namanya manusia normal seperti Normal itu. berarti ya. Mm. Jadi kalau umpamanya kita sebagai istilahnya komedian pendatang baru ya, ya banyak-banyak kita main ke istilahnya pelawak-pelawak senior atau Mm, komedi-komedi senior gitu. Istilahnya kita sharing lah itu apa mm, yang harus kita lakukan, bagaimana cara menjadi komedian yang istilahnya yang cerdas mm. dan apa istilahnya bisa bisa menghibur gitu. Dan saya sangat tidak apa ya kurang pas lah kalau umpamanya kita berkomedi tapi kita menghina atau Oh, apa ya menghina fisik ya, Im ya. ya itu saya kurang setuju gitu. Iya. Kalau ada materi-materi yang mendidik istilahnya yang mencerdaskan tetapi dibawakan dengan komedi itu akan lebih bagus Seperti Cak Lontong daripada mungkin ya Pak Im ya. Seperti Cak Lontong itu ya. nah Itu lebih betul mendidik sekali. nampaknya ya. Betul. Jadi komedi itu sebenarnya ada komedi yang sifatnya verbal. Mm-mm. Verbal itu dengan kita main kata-kata. Nah, Cak Lontong itu salah satunya adalah komedi yang bermain kata-kata, Mm-mm. verbal. Verbalnya Betul, bagus betul, gitu. betul. Kemudian ada juga yang selektif. Mm-mm. Nah, dengan gerak-gerik tubuhnya itu. Mm-mm. Gitu. Terus kemudian juga ada yang apa ya? Sebenarnya ada tiga itu. Mm-mm. Jadi verbal, kemudian selektif, satu lagi apa saya lupa ya gitu. Jadi sebenarnya selama kita bisa menggunakan cara-cara yang baik untuk berkomedi, gunakanlah itu. Jangan pernah kita menghina atau mencaci maki, walaupun itu lucu, tapi itu tidak mendidik. Betul. Itu sama dengan kita kalau umpamanya kita seorang guru mengajar, Mm. gunakanlah kata-kata yang baik gitu. Jangan sampai Betul. ada kata-kata yang kotor dari mulut kita gitu. Jadi kalau kita berkomedi mencaci orang lain, ditonton anak kecil kan yang namanya komedi ini kan ditonton semua kalangan. Betul sekali. Iya, jadi yang pertama Anda silakan saja kalau yang masih pendatang baru itu boleh
apa namanya meniru komedi para senior-senior Anda. Ya, boleh menduplikat, tapi tolong dimodifikasi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Anda harus rajin membaca. Nah, karena apa? Komedi itu sebenarnya orangnya itu tingkat kecerdasannya itu Tinggi ya? bisa dikatakan di atas rata-rata. Berarti Nah, waktu itu gimana? berarti pelawak itu maksudnya memang harus pintar berarti ya, otomatis jenius ya. Memang harus cerdas, harus cerdas. Gimana Cerdas tidak ya. cerdas? Karena pelawak ini ya, ketika dia melakukan suatu guyonan atau suatu kelucuan, itu kalau umpamanya dia tidak cerdas, lawakan dia tidak cerdas, pasti akan terbaca oleh si penonton. Oh gitu. Nah, Betul. kalau penonton ini sampai tertipu, maksudnya ini nggak taunya jawabannya beda dan itu bisa membuat Tertawa. gila ya orang itu sampai kepikiran ke sana, ketawanya sampai Iya. megang perut sampai. Nah, itu berarti Anda berhasil. Nah, Iya. kalau tingkat kecerdasannya tidak tinggi, tidak akan bisa membelokkan logika orang lain. Karena sebenarnya lawak itu sebenarnya ya membalikkan logika. Membalikan Intinya logika, itu. betul. Berarti permainan Betul pikiran juga sekali. em di situ ya, em. Betul sekali. Berarti Jadi kalau saya lihat nilai seperti Komeng itu berarti pelawak cerdas itu maksudnya. betul. Dan saya pernah istilahnya ngobrol dengan Mas Komeng bahwa Mas Komeng itu zaman belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita cari informasi kan gampang pakai gadget ya, Betul. gitu. Gampang. Kalau dulu kan belum ada gadget, masih pakai apa ya? Koran itu ya. Kalau Ya, betul. dulu itu ya. Nah, Mas Komeng itu sehari dia berlangganan koran itu 5 sampai 8 koran loh. Dan itu Luar dia baca biasa. semua. Makanya dia kalau umpamanya berkomedi selalu update. Wow. Itu selalu baru Baru-baru dan terus, baru. betul. Betul sekali. Makanya yang namanya komedi itu harus rajin membaca, satu. Yang kedua harus update terus. Kalau ada berita-berita itu ikuti terus. Jadi lawakan Anda selalu berkembang, komedi Anda berkembang. Kalau Anda hanya diem-diem saja, cuma menduplikat, ngelihat lawakan-lawakan atau komedi-komedi yang sudah jadul, dan Anda tidak mengikuti apa namanya tren anak muda zaman sekarang, tren dunia yang terbaru seperti apa, maka Anda tidak akan menjadi pelawak yang cerdas. Itu. Termasuk stand up comedy juga BM ya, sama ya. Stand up comedy juga sama. Betul. Nah, apalagi stand up comedy. Kalau stand up comedy itu kan istilahnya berkomedi sendiri gitu ya. Kalau umpamanya sampai dia itu istilahnya apa ya, terpleset atau dia tidak bisa mengendalikan suasana untuk istilahnya untuk menjadi lucu, siapa yang bisa menolong dia? Ya dirinya sendiri. Gitu. Tapi kalau umpamanya pelawak umpamanya 3 orang, satu nggak lucu, yang satu bisa membackup. Betul. Yang dua nggak lucu, yang satu lagi bisa backup, saling ngisi. Tapi kalau sendiri, wah luar biasa itu. Berarti sama kayak gini Em ya, penyanyi solo sama ya berarti ya. Kalau saya rasakan dulu pernah penyanyi sendiri sama rame-rame itu lebih pede kita rame-rame, karena kalau pas aku salah nyanyi ada yang cover, jadi hampir sama saya bilang. Iya, cuma kalau berkomedi nih, ini kalau berkomedi ini kalau umpamanya ini teorinya ya, secara teori. Jadi kalau umpamanya 3 orang itu biasanya seperti ya kalau saya ibaratkan itu dalam sepak bola itu ya. Nah, itu ada playmaker. Playmaker itu yang membagi bola ya. Betul. Betul. Terus kemudian ada gelandang serang. Betul. Kemudian saat terakhir adalah posisinya adalah striker yang menggolkan. Jika 3 orang ini tadi bekerja sama, maka akan terjadi gol-gol yang indah. Betul. Seperti itu. Jadi ada yang mengolah bola, kemudian gelandang serang sudah mulai mengoper ke striker menggolkan. Nah, itulah terjadi kelucuan. Kalau 3 orang ini ingin menjadi striker semua, maka yang terjadi adalah saling berlebut lucu, saling berlebut bola, dan akhirnya malah gak lucu.
Itu yang terjadi. Itu kalau 3 orang loh ya, Ya. Mas Suryo. Ya. Kalau 2 orang itu mainnya itu adalah satu kencang satu tinggi, satu kencang satu rendah, satu tinggi satu rendah satu tinggi, seperti itu. Jadi bisa kita kategorikan yang satu gelandang serang, yang satu langsung striker. Jadi kalau umpamanya strikernya nggak bisa ngegolkan, gelandang serang siap-siap yang mengegolkan, seperti itu. Jadi kencang tinggi itu yang satu itu ngumpan, yang satu ngegolin. Nanti kadang-kadang yang ngegolin ini menjadi pengumpan. Jadi bolak-balik itu kalau duo. Ya. Kemudian ada lagi stand up. Nah, kalau stand up ini agak susah saya ngomongnya. Kalau stand up ini harus luar biasa daya ingatnya, dan materi itu harus benar-benar disiapkan secara matang. Karena apa? Kalau materinya tidak disiapkan secara matang, sama dengan Anda bunuh diri di atas panggung. Betul. Ya namanya orang mau ngelawak, mau berkomedi itu kan yang ditunggu lucunya. Betul. Nah kalau umpamanya nggak lucu, orang anggap semua, akhirnya tidak terhibur. Yang ada, wah Anda keringet dingin di atas panggung. Pasti itu ya, Im ya. Demam ya. Saya Betul. yang menonton aja merasakan ketika tidak lucu itu rasanya gimana itu kan, grogi. Betul sekali. Dan perlu diketahui Mas Suryo bahwa teori mengatakan bahwa untuk membuat seseorang marah itu hanya butuh 2 urat saraf untuk membuat orang marah. Ya. Tapi untuk membuat orang tertawa itu butuh 18 urat saraf yang harus digetarkan. Waduh. Gimana susahnya coba? Berarti gampang orang mancing emosi daripada mancing ketawa ya? Nah, betul. Mancing ketawa itu butuh 18, sedangkan yang emosi butuh 2. Iya. Cuma kalau mancing emosi kan tinggal lempar orang aja kan orang ngamuk tuh, ya. Betul. Nggak usah dilempar, diludahin aja pasti langsung emosi kok gitu kan gitu. Iya, kalau mancing orang ketawa emang agak susah. Apalagi mancing istri untuk ketawa pun susah juga, ya. Nah, iya. Makanya ngomong-ngomong tentang istri nih, kalau umpamanya kita pengen sehat ya cari istrinya yang dari kesehatan, ya kan? Iya. Kalau kita pengen pinter, cari istrinya yang guru. Ya kan? Ya, kalau kita pengen cari masalah ya carilah istri orang. Mudah-mudahan Anda dapat masalah. Itu ya. Iya, betul. Jadi itu mantap sekali tips-tipsnya. Mungkin nanti para pelak muda nih kan bisa mencontoh lah, bisa mengadopsi ya caranya. Tapi jangan copy paste sama sekali ya. Jadi harus ada improvisasi, ya. Betul. Ya, kalau sekarang itu namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi ya, betul-betul. Ya, itu juga sama ya. Dengan mungkin bidang-bidang lain juga bisa sama ya, sama seperti itu juga ya. Betul. Dalam meniti karir sebagai pelawak ya. Jadi itu. Mungkin saya ingin tanya juga, ini kan pasca sudah tampil di grand final kan dulu pernah juga tampil show ya. Saya dengar dulu di Acak ya, ada grupnya band Acak, grup pelawaknya Acak. So pernah di kota-kota ya. Ada di mana aja mana pernah? Oh ya. Waktu itu ketika saya sudah lulus dari UNY, kebetulan saya hijrah ke Jakarta karena waktu itu ada SM maksudnya pimpinan dari salah satu radio yang ada di Jakarta, dulu itu radio TPI Jakarta, itu memesan ke saya, kalau Anda lulus nanti datang aja ke kantor saya. Saya nggak pakai lamaran, langsung diterima, dan saya bergabung waktu itu dengan teman dari Solo dan satu Surabaya, dan saya langsung ikut siaran di situ. Saya bilang bahwa saya nggak pernah siaran radio, gimana? Kata pimpinan radionya, selama kamu punya mulut, selama kamu bisa bicara, berarti kamu bisa siaran. Kecuali orang bisu itu nggak bisa siaran. Akhirnya saya ketawa juga. Ayo masa saya disamain sama orang bisu, kan aneh ya. Kalau orang bisu lah mana
kan siarannya bingung juga saya gitu kan. Ya, kecuali siarannya gini-gini kan, sedangkan radio kan nggak kelihatan gambarnya ya kan, Betul. seperti itu Mas Suryo gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada acara radio itu yang off air di 5 kota, gitu kan. Ya alhamdulillah waktu itu saya sempat nge-MC di depan Benteng Van de Boek. Salah satunya Jogja, Semarang waktu itu, Medan, terus Palembang, kalau nggak salah ya, terakhir di Jakarta itu. Jadi 5 kota. Nah di Benteng Van de Boek itu teman saya, teman MC saya itu yang orang Bandung, sempat keder. Dia bilang, waduh, di Jogja itu gudangnya pelawak gitu kan. Ya, Dia betul. keder, waduh apa mampu katanya gitu. Ya bismillah aja, kita yakin aja, yang penting kita natural aja. Ya, satu ini penting ini catatannya. Ya. Kalau Anda ingin berkomedi harus natural. Natural itu jangan terlalu dibuat-buat. Real gitu. Nah, ini yang kita sebut bahwa serius berkomedi, komedi serius. Jadi kalau Anda berkomedi istilahnya tidak serius atau main candaan aja, maka komedi Anda atau lawan Anda akan garing. Karena yang namanya komedi itu harus serius. Ya, betul. Ketika kita membawakan serius tapi isinya komedi, maka itu akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Nah, waktu itu saya ini cerita loh sedikit ya Mas Suryo ya. Jadi waktu saya nge-MC di Jogja itu sama orang Jakarta itu saya disepelekan gitu kan. Disepelekan, itu temen lu katanya gitu kan, bahasa Jakartanya. Iya. Nggak yakin gue temen lu. Nah, lu lihat tampangnya aja kayak gitu, nggak lucu kayaknya gitu kan. Jangan salah kata temen yang dari Bandung. Gitu-gitu. Kalau saya dulu 6 besar, dia itu masuk grand final loh katanya gitu. Justru pernah SMS terbanyak sejarah, pokoknya audisi apapun SMS terbanyak yang dari Jogja ya dia ini katanya. Termasuk KDI ataupun API katanya. Dia ini pemecah rekornya. Ya lu buktiin aja ntar malam, nggak yakin gua tampang aja kayak gitu katanya gitu kan ya. Namanya kita kan kalau Jogja itu kan ya tahu sendiri Sur ya, nggak mengutamakan penampilan gitu ya. Maksudnya kita padanya aja gitu, lihat-lihat ya, teman-teman dari Jogja kan gitu ya, gitu. Gitu slow. Jadi saya dibilang gitu pun saya slow, santai aja gitu kan. Nah begitu MC utama itu waktu itu saya MC apa ya, serep lah gitu. MC utamanya itu kan orang Jakarta yang udah istilahnya udah terkenal lah gitu. Setelah dia turun, saya naik sama teman Bandung itu. Waktu itu saya udah bilang, kamu istilahnya tamu di sini. Nah, saya aja yang jadi pengumpannya, kamu yang pencetak golnya. Waktu itu saya umpan, dia makan jeder, dia makan, akhirnya ngumpan ke saya makan jeder. Luar biasa, sukses. Akhirnya pada saat itu yang ngomongin saya, gedek dia, gila ya temen lu, sarap juga ya, nyatanya gitu. Sarap dalam artian itu edan lah gitu ya, MC-nya. Gitu. Pecah-pecah ya. Ya, gernya habis. Kalau kata Sriwil itu gernya berantakan gitu lah. Ya. Tuh. Ya, jadi itu ya pengalaman di selama manggung ya. Ada pengalaman yang tidak mengenakan. Tadi kan ada yang ada yang ya, dalam artian seperti tadi ya, ketika melawak orang tidak ketawa itu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Karena saya juga udah apa ya? Ya sudah menjadi makanan ya, namanya kita melawak itu ya kadang lucu kadang. Cuma satu pesan saya, kalau Anda melawak, tolong dipersiapkan dengan matang. Ya. Gitu. Karena apa? Sebenarnya pelawak itu kuncinya satu, materi yang kita siapkan itu harus lucu. Yang kedua, ketika kita naik ke atas panggung, itu timingnya harus pas. Materi lucu, timingnya tidak pas, maka akan menjadi tidak lucu. Gitu. Dan ini pernah ada kejadian,
materi lucu, ya, dibawakan oleh orang yang tidak bisa membawakan materi ini. Akhirnya materi itu garing. Tapi Jadi kalau akhirnya. materi ini hanya standar istilahnya. Standar paling mungkin kalau tingkatan gernya itu mungkin dinilai 7 gitu ya. Tapi karena yang membawakannya ini pas, bagus, nilai 7 bisa menjadi 9. Nah, itu makanya sebenarnya pelawak ini yang gampang-gampang susah berkomedi itu. Bisa dikatakan susah lah gitu. Bisa juga Tapi ya. kalau kita mau belajar, sudah tahu teorinya, ya mudah-mudahan kita bisa. Kadang kan gini, melawak ini kan kadang orang kesannya fisik ya, di segi fisik. Dalam artian ada yang tampangnya, mohon maaf cakap ya, dari segi fisik tidak Ya, tinggi, cebol itu jadi pelawak. Terus ya, ada yang wajahnya tuh apa, identik yang nggak ganteng gitu kan. Kadang pelawak kalau ganteng tuh harus nggak ganteng itu memang memang harus persyaratan seperti itu Pak ya. Dan ya jadi kalau sebenarnya gini, biasanya kan pribadi masing-masing itu punya kekuatan masing-masing. oh Gitu. gitu. Mungkin Berpengaruh juga itu dari dari fisik ya berpengaruh. pengaruh, memang ada kategori-kategorinya. Mungkin dari 3 ini, mungkin yang satu ini memang verbalnya jago. Jadi permainan katanya jago. Nah, berarti dia punya kelebihan di situ. Nah, kalau yang satu ini mungkin dari wajahnya itu udah memancing orang tertawa, Oh gitu. gitu. Nah, kalau yang seperti ini ya nggak terlalu banyak ngomong pun istilahnya ya sudah memancing orang untuk Inti orang tertawa. tawa ya. Betul. Nah, terus ada lagi yang dia ini pinter membaca situasi, pinter membagi bola. Nah, ini penting. Sebenarnya kalau berkomedi itu, dari 3 orang ini yang sangat krusial itu adalah yang membagi bola. Ketika dia tidak membagi bolanya, tidak enak untuk dibikin gol, maka akan sulit striker untuk mencetak gol. Betul, betul. Ya, sebenarnya kuncinya di playmaker ini. Antara 3 ini sebenarnya kuncinya di playmaker. Betul sekali. Ini saya cerita dikit, ada fenomena seperti ini kan di TikTok kemarin ya. Ada yang mencoba, jadi dia terkenal di TikTok, apa namanya? Tahu ya yang apa kemarin? Mang Oleh itu ya. Mang Oleh dari mana ya? Yang dari Bandung itu kemarin. Yang Saya apa? pernah. Ininya apa dia? Enggak, waktu ini kejadian pernah saya tengok di YouTube, saya lihat di YouTube kemarin ketika dia melawak itu terhadap pelawak senior, kalau nggak salah dulu waktu itu sama apa temennya Bang, siapa namanya lupa saya, Bang Kopi apa ya, yang apa yang biasa dari Jakarta ya? Kopi yang Kumis. apa? Kopi Kumis. Bang Kopi Kumis. Rombongannya apa, yang apa, yang apa namanya, yang gagap siapa? Oh, yang budak siapa, yang apa? Oh, Bolot, Pak Haji Bolot. Si Bang Mali sepertinya itu tadi ingat bola Bang Bang Mali. Mali. Jadi ini Mang Oleh ini kan memang dia nggak hanya spontanitas, tapi dia coba melawak. Tapi dia tidak punya memang basic pelawak, saya tengok memang karena dia hanya ngomongan spontanitas dengan umpatan biasa, karena dia terkenal dengan umpat apa, Odading Mang Oleh yang itu ya, tahu ya Mbak Im ya. Oh iya. Jadi dia mencoba jadi pelawak itu kan diorbitkan ke apa, tapi ternyata meleset. Lawan dia tidak lucu, malah membuat Bang Mali itu marah, emosi. Lu kalau nggak bisa melawak, nggak usah melawak katanya. Nah itu. Jadi itu pelawak senior loh tuh. Jadi saya lihat, di situ saya nilai juga tuh. Oh berarti emang dia tidak berbakat tapi dipaksakan. Nah akhirnya jadi fatal. Yang ada akhirnya penonton apa namanya, netizen tuh langsung mencibir di YouTube sampai viral kemarin ya. Mencibir ya, tidak sopan terhadap pelawak senior gini-gini. Padahal sebenarnya dia tidak bisa mengimbangi kemampuan kecerdasan pelawak. Sebentar saya bawain tadi. Memang pelawak memang harus cerdas. Nah, yang si apa namanya itu, Odading Mang Oleh tadi, dia coba masuk ke dunia itu, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia tidak bisa mengimbangi, tidak bisa melawak ternyata. Karena dia coba terkenalnya karena apa? Spontanitas saja.
Ya, bukan memang dia bukan pelawak, basicnya tidak ada pelawak sama sekali. Makanya ketika manggung itu tidak lucu, malah yang ada Ya, hujatan penonton gitu. Karena dia kurang ajar pas waktu saat apa namanya Bang Mali mau duduk, kursinya ditaruh hampir celaka, malah membahayakan pelawak senior gitu loh. Bukan lucu tapi ya. malah apa. Nah itulah contohnya itu. Bagaimana tuh menurut Bang Boim sebagai yang pernah mengalami tampil sama senior ya, yang dinilai sama pelawak senior, gimana tuh pendapat Bang Boim? Apa penyebabnya? Ya, ya itu tadi mungkin dia ingin tampil lucu, Mm, mungkin kemampuan dia sudah terbatas, akhirnya ada spontan-spontan, salah satunya mungkin itu tadi menarik yang akhirnya Bang Mali mau jatuh itu ya. Sebenarnya kalau di dunia perkomedian itu sangat fatal, tidak boleh. Maksudnya apalagi melawak-melawak yang dengan adegan-adegan jatuh itu sebenarnya udah nggak boleh, dilarang. udah boleh dilarang Seperti ya itu. karena apa Dilarang. insiden ya. Iya, makanya sebenarnya sebelum kita tampil di kalau dulu layar televisi lah ya, Hmm. itu kita harus tahu aturannya, mana yang boleh, mana yang enggak. Kita satu, kalau melawak itu ya, satu, tidak boleh sara. Sudah pasti itu, Iya, tidak Sarah boleh nggak boleh sara. tuh. Kemudian nggak boleh porno. Apa? Nah, kemudian tidak boleh menyinggung Nggak, tadi yang kedua tadi apa, institusi. Em? Tadi apa, Em? Kumu apa tadi? Yang kedua tadi apa? Hah? Yang kedua tadi apa? Hah? Kedua. Yang Kumu. pertama apa tadi? Yang pertama Porno, porno. pornografi. Oh, porno. Ya, ya, pornografi Ya, ya. pornografi tidak boleh. Ah, Gitu. Kemudian tidak boleh menyinggung institusi tertentu. pemerintah misalnya gitu ya, TNI, Menjelek-jelekan, ya, polisi, oh gitu. kepolisian, Berarti ada TNI. aturan ya. Oh, Iya, betul. Makanya kadang-kadang kalaupun kita ingin menyindir pemerintah itu pakai sartir kalau istilah satir, komedinya. satir, Sartir ya, itu adalah sindiran. ya. Gitu loh. Umpamanya kita mau menjadi pemerintah. Oh, kalau di negara tetangga kita gitu. Padahal sebenarnya kita ngomongin negara kita. Hmm, Di negara tetangga kita itu umpamanya betul, betul. eh, tukang utang negaranya gitu kan sampai sekarang numpuk-numpuk akhirnya yang bayar rakyatnya gitu Nah, kan. Nah, itu yang jadi gitu sartirnya itu jangan langsung menunjuk menuju ke orangnya negara tapi tersebut ya. betul sekali. Sama, tapi ada dulu yang menyindir juga ya Kak dulu ya. Saya pernah dengar waktu masa kecil saya, waktu almarhum pelawak kita Jojon itu menyinggung Ya, karena zaman rezim Soeharto ya, zaman dulu. Masalah betul. Yang saya dia ingat sekali itu, kepleset itu ya. sebenarnya lucu emang, sebenarnya lucu ya. Ini yang Ya, lihat ini apa? Kalau itu siapanya monyet? Ah itulah, bapaknya monyet itu ya, kan, ah itu. saya Yang, tahu itu. yang Nah, dia itulah mengungkapkan 50 itu apa 50.000 karena lima ya puluh uang ribu zaman 50 dulu itu. ada gambar eh, Bapak Presiden Soeharto itu. Yang di mana zaman dulu Betul, memang zaman rezim ya, masa diktator ya, memang mungkin saya bilang agak keras ya ke betul. pengkritiknya ya. Makanya kemarin ya saya nggak tahu kasusnya bagaimana di zaman dulu ya, saya hanya dengar aja dari Ya, opini opini kalau orang. kalau menurut saya Hmm, kejadian dari almarhum Pak Haji Jojon itu sebenarnya hmm. itu yaitu yang namanya pelawak spontan Spontanitas ya, itu. Dan saya yakin itu spontan dan ya apa ya tidak istilahnya bermaksud ya, keceplosan, kebablasan. Ya tidak ada perbuatannya maksud istilahnya tujuannya ke menghina, tidak sana ada gitu. dari Sarah. Karena dipancing Nah, akhirnya dia secara spontan hmm, mengeluarkan itu. Kalau menurut saya sih ya sah-sah saja. sah Makanya saja kan ya. Pak Haji Jojo juga Ya. walaupun ditahan nggak lama kan. Nah, Karena mungkin setelah diselidiki ya memang spontan, nggak ada unsur dari awal itu sudah dipersiapkan memang untuk memojokkan atau untuk menyinggung pemerintah. Tidak itu. hmm, Makanya kan sekarang ada istilahnya KPAI kan gitu. hmm, Makanya kita harus hati-hati apalagi ada undang-undang IT sekarang betul. gitu. Jadi kalau sekarang apa ya kan saya lihat itu ini mohon maaf ya kalau yang buat istilahnya para junior Hmm, yang pengen eksis hmm. gitu kan. Kalau ingin menjadi pelawak itu jangan Anda ingin mencari lucu. Dalam Tapi artian gini,
kuasai materi, baru nanti dicairi lucunya. Oh gitu. Jangan kalau sekarang ini kan banyak, kalau mungkin Orang Mas cari Suryo lucu pernah, ya. itu mereka lawannya itu candaan. Hmm. Gitu, candaan dibawa ke atas panggung, maka itu yang terjadi tidak lucu. Nah, contoh umpamanya canda, ya apa ya istilahnya, bercanda sih, makanya bercanda sama berkomedi itu beda, harus bisa dibedakan. Kalau canda, ketika kita dibawa sama teman kita, mungkin canda karena kita sering ketemu, ada hal-hal yang istilahnya yang diketahui berdua atau sama rekan-rekannya, kita ngomong apa lucu. Iya betul. Tapi di atas panggung kita ngomong hal yang intern dengan teman kita, sebenarnya itu candaan dan itu lucu. Karena yang nonton orang banyak, ini orang ngomongin apa sih? Itu kan? Karena apa? Itu sebenarnya candaan mereka dibawa di atas panggung, ya nggak lucu. Ya, nggak lucu ya. Gitu. Makanya kalau kita cari materi itu yang terbaru, terbaik ya. selalu update, kemudian yang universal. Betul sekali. Itu. Dan kalau umpamanya Anda ingin berkomedi, ya kuasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul sekali. Gitu. Nah, mungkin Mas Suryo paham lah. Pernah tinggal di Jogja lama kan gitu. Ada beberapa senior kita gitu yang tidak bisa go nasional. Ya. Itu kendalanya adalah karena bahasa. Betul. Betul pakai tidak? bahasa Jawa masih ya. Ada yang pakai bahasa Jawa. Ya. Umpamanya di wilayah Jogja, dia kalau pakai bahasa Jogjanya luar biasa. Saya pun kalau pas nonton itu sampai perut saya sakit gitu kalau lihat dia ngelawak gitu kan gitu. Tapi ketika go nasional diubah dengan bahasa Indonesia, kok jadi nggak lucu? Karena ya aneh kan? Karena wagu kalau saya lihat agak wagu lah bahasa Indonesia mereka. Karena timingnya nggak pas. Iya. Itu iramanya itu dia nggak pas karena bahasa Indonesianya kurang lancar. Kurang lancar betul. Dulu ada yang bisa bagus bahasa Indonesia, Yati Pesek saya lihat itu pinter saya lihat. Ya. Dia jarang pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia bagus. Itu betul. Lumayan juga dia untuk apa? Betul ya? Kalau salah. Ya. Sering Terus dia diajak melawak oleh pelawak nasional kalau saya sering. Betul. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih sekali di isinya guru saya besar lah di dunia lawak. Dia yang mengajarkan bagaimana membuat materi, bagaimana di atas panggung. Pokoknya semua istilahnya ilmu lawak dari A sampai Z itu saya tahu dari pelawak senior itu Mas Kelik Pelipura. Oh iya, beliau ya, betul. Mas beliau. Ya, itu adiknya Pak Didi almarhum ya, dosen basket kita ya, Em ya. Betul. Itu. Jadi dia bilang gini, waktu itu saya ingat betul. Ya memang agak sakit hati, tapi itu cambuk buat saya untuk saya maju. Waktu itu saya ngelawaknya itu masih ngawur. Waktu saya audisi pertama loh ya Mas Suryo ya, masih ngawur, pokoknya lucu tapi lucunya itu nggak beraturan gitu. Masih nabrak-nabrak lah ibarat ya. Ya, nggak logis gitu. Nggak logis ya. Kata Mas Keli, waktu itu saya nonton loh, waktu kamu audisi katanya. Kalau saya yang jadi jurinya, saya nggak akan loloskan kamu ke Jakarta. Katanya gitu. Emang kenapa Mas Keli? Loh kamu ini mahasiswa loh katanya. Kalau mahasiswa itu lawakannya yang cerdas. Dia bilang, nggak ngawur gitu. Harusnya logisnya itu main, kata dia gitu. Iyalah. Kamu mahasiswa harus cerdas lawakannya. Akhirnya saya dikasih tahu. Lawak yang cerdas itu seperti ini. Nah, akhirnya saya sekalian bilang sama Mas Keli, tolong bantu saya. Istilahnya, saya ini masih istilahnya mahasiswanya almarhum Pak Didi, ya kan? Tolong bantu saya karena saya lolos ke Jakarta. Ya terus apa yang bisa saya bantu? Akhirnya saya dibantu materi waktu itu, disokong sama dia. Nah, mulai dari situ saya diajarin bikin materi, dibikinin lawak. Waktu itu mungkin Mas Vino pernah nonton lawakan saya yang nikah grabis di Jogja, di Gedung Sosiatet.
Saya nggak nonton, mungkin Belum kalau ya? di videonya ada, pasti ada videonya, Im. Waduh, videonya itu apa namanya limited edition itu Wah. disimpan sama Mas Keli. Waktu itu mau dibeli oleh RCTI. Waktu itu Hmm. saya dikabari sama Mas Keli bahwa Mas Boim siap-siap nanti kalau ini deal dengan RCTI harganya itu maka nanti kita kayaknya boyongan pelawak-pelawak Jogja yang kemarin kita tampil di Gedung Sosiatet yang nikah gratis itu kita tampil di RCTI katanya dia bilang gitu live katanya gitu. Wah ya alhamdulillah Mas Klik saya bilang gitu. Hmm. Dan itu nggak cocok harganya. Kalau cocok itu ya kita hijrah ke sana. Dan pada saat itu saya dijadikan peran utama Mas Surya Hmm. di komedi itu. Dan saya sempat nolak. Sempat nolaknya gini, saya bilang ke Mas Klik, Mas Klik apa enggak yang lain saja. Maksudnya pemeran utama. Saya ini istilahnya pendatang baru dan saya belum berpengalaman. Nah, Hmm. pada saat itu Mas Keli agak sedikit ini apa karena ada jebolan-jebolan api di atasan saya Hmm. yang dari Jogja juga gitu. Itu Mas Keli agak sedikit kecewa. Akhirnya saya diem aja. Terusnya saya bilang gini, Mas Keli, saya tuh bukannya apa-apa, takut saya mengecewakan Mas Keli, saya bilang gitu. Hmm. Nanti kalau umpamanya tidak pas gimana? Akhirnya itu aja beban buat saya bilang gitu. Karena saya ini pendatang baru dan saya ya belum mumpuni lah saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang gini, ini loh Mas Boim, naskah sudah saya bikinkan nih. Saya ditunjukkan naskahnya. Ini di sini kamu semua ini gambarnya. Itu scene per scene ini gambarnya kamu semua. Nah, terus saya bilang apa saya mampu Mas Keli? Ya kamu mampu. Nah sekarang gini Mas Keli. Menurut Mas Keli yang istilahnya senior saya, guru saya, kira-kira saya mampu nggak membawakan naskah ini? Istilahnya naskahnya Mas Keli ini. Ya saya itu dari beberapa orang ini, saya sudah mengamati. Kamu itu mampu, walaupun kamu pendatang baru. Katanya gitu. Nah terus kenapa Mas Keli kok? Kamu ini nggak usah ngomong aja, muncul gambarmu, aku lihat mukamu aja udah lucu. Nah akhirnya, oh iya gitu kan, saya lihat-lihat, ya mukaku jane ya biasa aja sih Mas gitu. Katanya, makanya udahlah percaya sama saya. Yaudah saya bilang gini, saya sanggup kalau Mas Klik mendukung saya penuh, nah, istilahnya mempercayakan dengan saya penuh, ya saya siap mengemban tugas ini. Akhirnya benar, scene per scene itu baru take pertama itu gambar saya dilihat, Mas Boim sini katanya kan dia nunggu di monitor ya, di monitor TV itu. Begitu dekat, nih lihat nih mukamu ini. Ini kamu belum ngomong aja saya udah ketawa katanya gitu. Jadi opo nih gitu ya. Kadang-kadang ya aneh juga. Saya juga ya kadang lihat wajah saya kok bisa ya gitu. Ya, Memang itulah, unik nih, itulah wajahmu kehidupan. memang unik, Im. Dah Iya, bikin orang makanya tertawa. itu. Heeh. Makanya saya juga heran. Nah, waktu itu ya luar biasa gitu. Ya, Dan yang nonton itu ger kalau ya. nggak Oh, salah itu kapasitasnya itu 5.000 penonton itu Gedung Sosiatet wow, itu. 5.000 apa ya? Iya. banyak ya. 5 berapa ya? Nah, itu penuh. Dan rata-rata itu yang nonton itu waktu itu mahasiswa sama dosen. Kebanyakan. Itu bayar loh Heeh. Mas Suryo. Waktu itu tiketnya 20.000. 20.000 Oh itu dikali penuh. ribuan udah berapa tuh bentuk M-nya? Oh penuh penontonnya. Dan saya itu waktu itu didandani jadi pengantin. Waduh, pasangan saya cantik. Waduh, Iya, artis 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 ya. apa waktu itu siapa ya? Reja Permata namanya. Wih cantik, janda anak satu. Tapi itu Waktu itu berarti, saya cantik ya. gimana? Berarti cantik itu ya. Wih Yang luar biasa. luar Waktu itu biasa. teman-teman saya pada ngiri, wah Boim untung banyak katanya. Oh, Ya gimana sih dipeluk-peluk loh? Dipeluk. Sebenarnya saya ya risih gitu kan. Dipeluk-peluk. Tapi namanya adegannya harus seperti itu ya. Saya menikmati kan gitu. Awalnya risih, akhirnya menikmati. itu waktu itu pacarmu nonton juga, Em? Ya harus harus inilah apa namanya, harus ikhlas lah namanya juga acting kan. Ya kita harus mengikuti bahwa dunia ini kan panggung sandiwara Betul itu kan. sekali. Jadi kita kalaupun di depan TV ya nah, acting juga Acting sebenarnya juga gitu. sebenarnya ya. Hmm. Berarti Jadi oh, itu. kalau depan TV acting kan berarti di belakangnya beneran kan gitu. Waduh.
Ah, gua lah. Ya itulah yang namanya juk itu seperti itu, Iya, Mas betul, Suryo. betul, betul. Istilahnya real. Sebenarnya Real. ini satu lagi nih. Hmm. Ketika ini akhirnya ilmunya keluar lagi. Hmm. Jika Anda ingin berkomedi, itu carilah juk-juk di sekitar Anda Hmm. dengan keseharian Anda. Seperti Mas Suryo, Hmm. ini sekarang umpamanya ngajar apa, Pak? Guru ya, Guru, ngajar apa? guru. Nah, Saya bahasa ngajar Prancis bahasa ya, asing Pak? ya, bahasa asing Prancis ya. Nah, gitu. Sebenarnya bisa kita berkomedi dengan apa yang berkecimpung di bidang kita. Contoh. Itu yang dekat-dekat aja. Ya contoh ngajar. Nah, itu nanti pasti akan ada kejadian-kejadian lucu di dalam Betul, kelas betul, gitu loh. betul. Ngajar sama murid. Nah, itu aja yang kita angkat gitu. Sebenarnya komedi itu sama sebenarnya. Hmm. Sesuatu yang real di bawah kita angkat ke atas panggung itu, tapi kita kemas dengan komedi. Itu. Jadi jangan umpamanya seperti saya. Itu waktu itu saya pernah membawa komedi tentang permainan bulu tangkis. Ya kan? Nah, kata Mas Keli bahwa nggak usah jauh-jauh. Kamu cari ruang lingkupnya yang sesuai dengan kehidupanmu sekarang. Itu jangan umpamanya kamu tentang kejaksaan gitu. Kamu nggak tahu tentang hukum itu seperti apa, jadi saksi seperti apa, terlalu berat lawaanmu katanya gitu. Mendingan kamu karena kamu mahasiswa olahraga bikinlah komedi-komedi yang Olahraga. bidangnya olahraga. Ya sempat saya Iya. bikin ya memang gampang karena itu bidang kita gitu loh, Kita Sur. bidang kita betul. Jadi sesuai yang kita Nah, kuasai aja Im, ya berarti ya. Im. oh, itu Lebih dulu. enak ya. Ruang lingkupnya itu dulu. Lebih enak gitu. Nah, kalau itu sudah, baru kita merambah ke yang lainnya. Seperti itu. Berarti Kalaupun banyak, kita, eh, kita akan, salah satu contoh ya, kita akan melawak di pengadilan. Contoh ya, hmm, kita harus tahu jaksa itu pengadilan. tugasnya apa, Betul, betul. pengacara itu tugasnya apa. Setidaknya kita pernah main ke kejaksaan melihat salah satu kasus, lihat satu persatunya itu seperti apa. Nah, baru itu nanti kita cari komedinya. Jadi kalau orang nonton, oh iya ya, itu kalau jadi terdakwa pasti duduknya di sana. Jangan sampai salah. Mm-mm. Terdakwa kok duduknya umpamanya deket hakim. Nah, itu kan udah mengada-ngada namanya. Iya betul. Benar nggak Mas Suryo? Nah, Betul, itulah yang betul. namanya lawak cerdas itu seperti itu. Mm. Salah satu contohnya. Sesuai dengan realnya. Betul sekali. Jangan sampai kita salah. Mm. Itu. Kalau kita salah, akhirnya orang belum nonton lucunya udah gitu. Nah, itu masa terdakwanya duduk di dekat hakim. Malah pengacaranya itu yang duduk di meja kesakitan, bangku kesakitan kan nggak masuk akal. Betul sekali. Gitu. Jadi jangan ngelawak itu jangan mengada-ngada, harus sesuai dengan real. Cuma Porsinya. kita cari komedinya. Seperti itu. Jadi memang saya lihat memang Boim juga ada yang membantu di belakang dalam artian memang yang menunjang karir Mas Pelipur Lara ya termasuk yang memang Betul sekali, karena saya betul tahu dulu sekali. pernah menonton beliau itu memang beliau juga di nasional saya bilang punya nama juga ya Bang Keli Betul. ini. Waktu itu dia di Dia punya plat Indosiar. AB kalau salah ya. Ya, dia dulu di Indosiar waktu menjadi Ya Ucup di Keli. Indosiar. Heeh. Ya, Ucup Keli yang Republik BBM itu. Ya Republik BBM Nah, plat AB iya. memang udah terkenal nama beliau tuh memang ya jadi contoh juga untuk di Memang Jogja dan Allah di itu nasional. iya, Allah itu maha adil. Heeh. Waktu dia bimbing saya dengan teman-teman untuk bisa berangkat ke Jakarta. Nah, setelah saya nyampe Jakarta, kalau nggak salah 2 episode atau berapa episode, beliau itu dipanggil oleh Indosiar waktu itu yang Republik BBM. Heeh. Dan mulai sejak itulah rezeki beliau luar biasa. Ya itu beliau beramal ya berarti ya. Ya, Bukan betul amal beliau sekali. ya berarti ya. Share ilmu Betul. bermanfaat Mudah nanti akhirnya kalau bertambah. Mas Keli nonton nonton ini nanti di YouTube-nya Mas Surya mungkin ya Heeh. apa ya bangga lah seperti itu. Iya, nanti saya insya Allah nanti saya berteman juga Bapak Im, dengan Mas Keli Pelipur Lara di Facebook saya berteman juga. Nah, Kadang sering ngobrol beliau, kadang sering share juga. Sama dan kemarin ada adiknya juga. Karena kan saya sering apa juga mengamati juga lawakan-lawakan beliau di Facebook tuh kadang lucu juga saya tuh. Di Facebook aja lucu gitu. Im.
kadang Ya. unik ya. Beliau itu bukunya juga banyak loh, buku-buku lawaknya banyak. Ya, buku lawak saya pernah beli juga dulu. Buku Betul. lawaknya tuh, buku lawak yang dia permainan kata itu, cerita-cerita lucunya itu Iya. apa namanya? Dalam satu buku itu bagus. Plesetan, memang Plesetan ya, dia betul dia, betul. dia Dia raja jago memang plesetan dia. ini zaman dulu memang plesetan. Termasuk saya kadang Betul. sering meleset-melesetkan juga ketika apa dengan bercanda dengan kawan dari beliau lah kita belajar plesetan kan. Gitu. Iya. Memang raja plesetan itu Bang apa Mas Keli pelipur lara itu. Memang luar biasa. Ya termasuk ya karena itu tadi di samping itu dia adiknya pelatih kita Pak almarhum Pak Dedi itu Betul. luar biasa. Saya bukan Ya, memuji juga almarhum ya, almarhum juga dedikasinya di basket ya luar biasa juga ya. luar biasa. Saya ingat Dan itu di mana di Surabaya itu perpaduan dia dengan Pak Budi itu kita bisa mengalahkan tim Jakarta itu luar biasa. Itu waktu kalau itu nggak ada beliau Jakarta, tuh saya ada Pak Budi tak ada beliau tuh sekarang sepi. Sekarang contoh kayak dulu UNJ ya, beliau yang motivator sebenarnya. Motivator yang betul. marah-marah itu emang luar biasa. Saya ingat Ya, itu. betul. Betul. Ya apa bagaimana beliau menekankan untuk motivasi. Layup biasa aja yang penting masuk itu selalu ingat saya sampai sekarang sampai ke anak-anak saya selalu Betul. masih ilmu Betul. itu masih jalan ya. Iya. Jadi Pasang saya juga gaya-gaya. jadi ingat itu Ya, kata beliau itu kan katanya, Im, kamu lay up biasa, masuk poinmu piro? Loro, Pak. Anek kowe kur muter-muter, ndasmu kur melintir ngono, ndangak ngono kuwi, mlebu poinmu piro? Loro. Lah ngopo nganggo nyerkoso? Daripada muter-muter ora mlebu ora oleh poin-poine padha. Nek kowe melintir-melintir sirahmu ngono kuwi mlebu terus poinnya 10 ora apa-apa. Jadi ya memang betul. ya, jadi itu kita dapat banyak ilmu dari almarhum juga kan. Di samping itu Boim juga dapat ilmu banyak dari adiknya ya. Itu luar biasa sekali. Ya, tapi Mas Keli ya. sama almarhum saya ingat sekali ya. Ya karena beliau juga saya jadi lulusnya akhirnya cepat gitu. Tadinya kan saya, kalau nggak salah kan lulusnya lama, teman-teman udah pada lulus. Betul betul. Nah waktu itu saya di lapangan basket UNY itu waktu KM ada beliau, ada almarhum datang kan gitu. Ya. Deketi saya, kamu masih suka ke Jakarta? Iya, saya bilang gitu. Ya udah, sekarang gini, biar enak katanya kan, biar nggak jadi tanggungan kamu, diselesaikan dulu kuliahnya. Jadi biar kamu di Jakarta, stay di Jakarta terus gitu. Ya. Istilahnya kalau kamu mau berkarir, berkarir sekalian katanya. Ya Pak, nanti katanya. Pokoknya gini aja katanya. Kalau dalam waktu seminggu ini kamu nggak ngajukan judul, tak DO gue. Waduh. Di DO. Jadi dia itu memang motivator top lah buat saya gitu kan. Bilang pokoknya dalam 1 minggu saya tunggu judulmu di meja saya, makalahnya kata gitu. Begini, waduh kata saya. Akhirnya mau nggak mau saya bikin, saya kasihkan langsung ayo kerjakan katanya. Pokoknya 2 bulan, 3 bulan wis kudu ujian kata dia gitu. Wah, tak kebut sama dia. Akhirnya saya lulus itu. Memang luar biasa gitu. Beliau itu memang motivasinya luar biasa. Ingat Mas Surya waktu beliau itu apa namanya? Membawa tim istilahnya melatih tim putri UNY yang sampai Libamanas. Ya betul sekali. Yang pemainnya di Triple S nyampe tinggal 4 orang waktu itu. Betul. Memang waktu itu tuh dipegang Mas Budi. Tapi kan sebelum Mas Budi yang pegang itu kan awal latih fisik apa segala macam sama almarhum. Ya. Ingat banget saya. Ya. Akhirnya mau di apa istilahnya dianggap KO kan waktu itu pemainnya tinggal 4. Nah, waktu itu kan Mas Budi ngotot tuh. Mana peraturannya kalau 4 orang nggak bisa dilanjutkan permainan dianggap kalah katanya gitu. Ya nggak bisa tinggal 4 harusnya 5. Sekarang dilanjut mainnya nanti saya bawakan bukunya katanya gitu. Kalau 4 orang itu masih bisa dilanjutkan kecuali tinggal 3 orang baru dianggap tim itu kalah. Game udah selesai dianggap kalah itu kan. Iya, akhirnya benar dibawakan bukunya ini loh. Nah, jadi memang dosen kita itu lengkap, Jud. Yang satu motivator, yang satu itu apa? Textbook banget gitu loh. Textbook betul. Saling melengkapi ya. Oke, jadi malah lari ke materi basket, tapi ini ya itu sangat bermanfaat sekali ya.
untuk pelawak-pelawak muda dalam meniti terutama nanti kan sebenarnya banyak bakat-bakat di SMA di sekolah-sekolah sebenarnya saya pengen juga ini ke depan kan ada muncul-muncul penerus-penerus BOIM berikutnya ya kan yang bakal mengisi lawak-lawakan Indonesia karena cikal bakalnya sebenarnya dari sekolah Im ya gitu. Betul, betul. Nah, ke depan saya pengennya sebenarnya Indonesia ini butuh pelawak-pelawak dalam artian ada sekolah khususnya sebenarnya saya bilang kenapa? Karena Indonesia itu butuh orang yang bisa membuat kita jadi santai, enjoy. Karena dengan lawakan itu sebenarnya bisa pengobatan Im, sebenarnya Im. Ibarat itu. Berarti Im ya. Betul, Nah, betul, karena saya lihat di luar negeri pun mereka udah menjadi industri gitu. Lawak itu udah ada di industri. Mulai dari kartun ya. Karena saya kemarin pengalaman di Prancis tuh sebuah apapun bisa dijadikan industri bagi mereka jadi penghasil. Makanya kalau di pelawak di sana itu kaya Em ya. Memang benar-benar terjamin hidupnya. Nah, beda di betul. Indonesia kadang itulah kadang pemerintah memang mungkin itulah PR pemerintah ya untuk bagaimana kita membuat kurikulumnya khususnya. Ya, kebetulan saya juga kita juga sama Em ya di dunia pendidikan. Ya, Pokoknya menyusun kurikulum sebenarnya bagaimana anak ini berbakat di apa. Kadang anak berpikir, kok pelawak tuh masa depannya ya itu ya kadang kan berpikir itu. Tapi saya rasakan kayak di luar negeri itu, mereka bebas memilih profesi apapun. Nah itu itu yang kita tidak bisa temukan di Indonesia. Jadi pelawak itu jadi bukan seperti profesi, jadi mereka hanya apa namanya pelampiasan yang apa namanya tidak apa namanya pelampiasan mungkin ya atau tidak sengajaan gitu. Padahal sebenarnya pelawak itu profesi yang luar biasa sebenarnya. Sebenarnya seperti betul, sama seperti pengacara, dokter sebenarnya. Betul ya? Gitu. betul, betul. Contoh kayak Mister Bean aja saya tengok lihat Mister Bean itu termasuk pelawak gerak pantomim ya. Tapi lihat bagaimana dia bisa menghasilkan sebuah hasil yang kaya raya. Dalam filmnya aja dia bisa kan cuma gerak-gerak gitu aja ini ya. Belum dia ngomong ya. Orang lihat gerak aja dah orang ketawa. Apalagi Iya. dia ngomong ya kan. Kalau di Indonesia aja, istilahnya kita bisa lihat pelawak OVJ ya, Mas Andre ya. Mm-mm. Mas Andre itu kan sebenarnya dulu seorang penyanyi, Mm-mm. penyanyi pop. Nah, ya, karirnya nggak seberapa gitu. Mm-mm. Ketika dia terjun di dunia lawak, waktu itu Mm-mm. betulan rezekinya dengan Kang Ya. Sule gitu Mm. kan. Ya, alhamdulillah kan itu lihat istilahnya ekonomi dia sekarang kan sangat luar Wow, iya biasa betul melesat. hasilannya gitu. Iya. Jadi buat junior-junior ya jangan putus asa. Jika Anda Betul. sekarang hanya dibayar nasi bungkus, dibayar terima kasih, Mm-mm. maksudnya dari panggung-panggung kecil, mungkin Mm. acara 17-an apa, no problem. Justru orang yang besar itu berangkat dari hal-hal yang kecil-kecil seperti Betul itu. sekali. Justru itu untuk pelatihan Anda apa ya untuk latihan Semangat ya. mental Anda Betul gitu. sekali. Sebelum Anda ke panggung spektakuler, Di Anda ke seperti panggung api tadi kecil ya. dulu. Betul sekali. Oke. Saya dulu istilahnya ingin audisi sampai saya tidur-tidur di kontrakan udah kayak ikan asin, numpang Hmm. tidur gitu Betul sekali. kan. Hmm. Kemudian di Jakarta juga kadang-kadang ya numpang tidur tempat temen Mm-mm. gitu. Untuk menjadi orang sukses, menjadi orang besar itu nggak gampang. Iya. Itu butuh kerja keras, ketekunan, Tekunan ya. keuletan. Kalau kita sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya hanya tidak bisa maksimal, yang penting kita sudah berusaha. Hmm. Semua Allah yang menentukan seperti itu. Karena Oke. kita tidak tahu Ya. seperti itu. Oke, karena mungkin ini waktu udah malam juga, ya. Ini banyak sekali Betul sebenarnya sekali. banyak yang harus dikupas sebenarnya. Tapi sangat luar biasa tadi pesan-pesan yang disampaikan Bang Boim ya, ya sebagai pelawak yang pernah tampil di API ya Grand Final ya waktu itu di TPI ya di TPI Betul. sangat memotivasi sekali pelawak-pelawak muda untuk menjadi pelawak yang nanti ke depan jadi yang seperti Sule ya yang dan Ya, pelawak-pelawak lainnya. Jadi mungkin sedikit speech motivasi untuk
pelawak-pelawak sedikit aja, pendek mungkin. Ya, Apa pesan-pesannya sedikit untuk pelawak muda? ya buat para junior, eh, mungkin buat para apa ya, pendatang baru lah gitu. Hmm. Yang namanya berkomedi itu jangan pernah Anda melucu. Hmm. Ya, jangan pernah Anda melucu. Maksudnya lucu yang dibuat-buat, ya, Hmm. yang natural. Hmm. Kalau lucu Anda natural, maka penonton juga tertawanya juga ikhlas. Tapi kalau Anda dibuat-buat melucunya, orang juga mau tertawa akhirnya dibuat-buat. Mau nggak kamu orang tertawa dibuat-buat? Enggak kan? Ya. Sama. Yang Ya. kedua, harus sering belajar. Harus sering main ke teman-teman atau ke senior-senior yang sudah punya pengalaman. Seperti itu. Kalau bisa datangi komunitas-komunitas. Hmm. Dan harus cerdas. Cerdas dalam artian isi otak Anda dengan banyak membaca. Betul. Karena semakin banyak apa istilahnya informasi atau pengetahuan yang Anda miliki, maka komedi Anda akan semakin berkembang dan meluas. Tapi kalau umpamanya Anda membacanya hanya segini, maka luas komedi Anda hanya segini. Gitu. Karena modal dasar Anda cuma satu genggam ini. Tapi kalau umpamanya modal dasar Anda satu rumah, maka komedi yang bisa dibuat itu adalah besarnya satu rumah. Itu logikanya seperti itu. Kemudian jangan pernah sombong. Betul. Ya. Betul sekali itu. Karena kalau kita, karena sifat sombong itu yang agak-agak ini apa Hancurkan namanya? ya. Ya, mengkhawatirkan. Saya kurang setujunya gini. Kalau Anda sudah sombong, Anda merasa bisa, Anda merasa hebat, Anda merasa yang paling lucu, maka disitulah kebodohan Anda. Karena apa? Karena Anda merasa pintar, Anda tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari senior Senior. Anda, mungkin junior Anda, Betul, betul. kritik dan saran dari orang-orang itu tidak didengar karena Anda merasa lucu. Oke. Gitu. Kemudian jadilah diri sendiri. Nah, itu penting tuh. Nah, diketahui, maksudnya punya kelebihan kita itu di bidang komedi itu yang bagian mananya sih? Gitu. Mungkin permainan katanya, mungkin gerak-gerik kita mengundang tawa, gitu kan? Nah, itu semuanya harus diketahui, dipahami diri sendiri. Bisa Anda lihat kemampuan diri Anda ketika Anda melontarkan suatu joke atau suatu materi, kemudian pas lucunya pas di mana sih? Mungkin pas ketika Anda gerak malah orang ketawa, oh berarti saya diselektifnya, di gerak tubuh saya, seperti itu. Oke. Kemudian apalagi ya, yang pasti selalu berikhtiar lah, kerja keras, nggak ada yang mudah, Iya. gitu, nggak ada di Ikhtiar dunia dan ini yang berdoa mudah. Im ya, untuk suksesan. Betul Oh, sekali. iya. Jadi jangan lupa umpamanya kita mau naik ke atas panggung, ya berdoa dulu, minta sama Allah supaya diberikan kelucuan, keluasan pikiran. Oke. Kalau banyak kita nggak berdoa dulu atau kita sombong ya nanti kalau Allah sudah lupa kamu, nah ya sudah di atas panggung kamu lupa mau ngapain? Iya. Gitu. Karena kuncinya Ya, mungkin. dari doa dan nanti ya kun fayakun yang Betul, terjadilah akhirnya kan. Oh, betul oke. sekali. Kemudian kalau Anda berkelompok itu Anda harus percaya dengan teman Anda. Betul. Ketika Anda tidak mempercayai teman Anda dalam berkelompok ini tadi, dalam grup ini tadi, maka akan terjadi kehancuran dalam grup Anda. Ya. Dan akan jadi bom waktu di atas panggung. Karena apa? Ya karena nggak percaya dengan teman Anda. Ya. Ya akhirnya Anda mau ngumpat juga males-malesan, nanti nggak lucu, nggak ini. Ya kalau Anda sudah komitmen harus percaya seperti itu. Betul sekali itu. Oke. Nah mungkin itu aja Mas Suryo. Oke, terima kasih banyak buat lainnya Bang mungkin Boim ya. Ya untuk lainnya mungkin bisa dilihat tadi ketika kita ngobrol tadi itu Ngobrol di tadi ya, nanti belakang. bisa ditonton di video channel YouTube kita Banyak ya sekali. nanti. Ini karena direkam langsung ya. Insya Allah nanti kita bisa tonton bagaimana tips-tipsnya dengan untuk pelawak-pelawak muda. Oke, Bang Boim, terima kasih banyak. Tapi ngomong Mas Suryo, nama channel YouTube-nya Mas Suryo ini apa?
Oh, ini di channel YouTube Suryo Pranoto SPD MPD. Nah, itu channel Oh, karena saya taruh title itu karena eh, di YouTube Suryo Pranoto tuh banyak namanya. Jadi saya lebih identik ke situ. Nah, itu. Jadi apa namanya lebih ke karena nama saya kebetulan apa nama jalan itu kadang kalau dimasuk YouTube dicari channel Suryo Pranoto, aduh nama jalan nah BRI apa itu jadi itu memang harus mau nggak mau bukan bukan apa ya kita punya identik sendiri gitu ya. Ya mungkin ya, nanti ya. besok ada lebih yang khusus lagi ini channel kan bisa diganti ya mungkin. Ini hanya sebenarnya channel untuk pembelajaran kita juga sebenarnya itu. Ya saling share Iya. berbagi. Ya semoga bermanfaat untuk nanti pelawak-pelawak muda atau ya orang-orang yang mungkin mau mencoba dunia pelawak ya kan. Siapa nggak mungkin kayak saya guru bisa mencoba atau seperti kayak kemarin kan penyanyi bisa jadi pelawak ternyata. Ya itu jadi batu loncatan saya. Karena bisa Tuh. menghasilkan ya, siapa tahu ya. Tapi Nggak ada yang jangan tahu. jangan salah, jangan salah Mas Suryo. Nah, Guru yang humornya tinggi mm, itu biasanya disukai sama betul murid-muridnya. betul Selalu dinanti seperti betul itu. betul. Kenapa nggak boring ketika kita Mm, ngajar mm, disisipi dengan guyonan-guyonan mm. itu anak itu jadi Betul fresh betul. kembali Nah, gitu. nah. Nggak terlalu tegang gitu belajar. Mungkin mungkin kapan-kapan nanti insya Allah Bang Boy nanti kapan bisa kapan mengisi seminar bagaimana ngajar tidak tegang itu perlu ada orang guru yang bisa melawak sebenarnya karena selama ini kan metode teaching seriously ya terlalu serius mungkin ini bisa jadi pengobatan juga buat guru-guru yang temperamen tinggi ya yang dikit-dikit marah gitu Nah, itu bisa juga tuh. melonggarkan biar mencairkan suasana dalam pembelajaran sudah jadi menarik. Nah, Betul, nah, betul, moga nanti betul. pertemuan berikutnya kita bisa bahas itu Bang Boim di acara. Mungkin kita bisa buat seminar ya kan? Siap, Nah, siap, itu. Oke, siap. terima kasih Bang Boim untuk apa Sama-sama. wawancaranya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya mungkin ya ada pertemuan berikut di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke, makasih Im. Ya. Yo.